Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Data dari Semarang. Gini Bang, saya mau menanyakan yang tadi mengenai Semarang Jakarta itu. Kan dari Semarang Jakarta itu jalannya, terus ada kendaraannya berupa agama, terus ada petanya juga. Nah sekarang kita juga membutuhkan guide atau pembimbingnya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah apakah di setiap zaman ada guru sempurna atau takmil mursyid? Dan bagaimana cara kita mengenali bahwa guru sempurna itu adalah benar-benar takmil mursyid yang sejati? Di zaman ketika Nabi Muhammad masih hidup secara jasad, itu zaman itu memang benar-benar membutuhkan Nabi Muhammad secara hidup, secara jasad. Nah, di zaman ini kita lebih membutuhkan. Saat-saat ini kita memang lebih membutuhkan. Nah, untuk ajarannya memang ada. Nah, kita butuh pembimbing yang menyampaikan ajaran tersebut. Saya tanya sama Anda, biasanya orang yang mengikuti thariqat itu menentukan siapa mursyidnya, ataukah mursyidnya memperkenalkan diri sebagai mursyid? Dia sudah tahu kriteria mursyid itu apa? Dia sudah cek, dia betul-betul layak disebut mursyid. Iya, benar. Benar ini, ya kalau benar alhamdulillah ya. Jadi bukan mursyid datang terus ayo gini thariqat. Tapi wonge kae lho mursyid ngono. Nah mursyidnya gelem ora di mursyidke? Gelem. Kok kendel to dadi mursyid? Ngene aku takon. Ini pertanyaan kedua. Nanti kalau Anda ikut thariqat, misalnya ini kita 10 orang thariqat mursyid Pak Muzamil. Misalnya ya. Pak Muzamil, nanti saya di akhirat ditolong loh. Kan sampean sudah mursyid saya. Bisa nggak Pak Muzamil menolong saya? Tidak bisa. Oke, udah nggak apa-apa itu saya seneng aja kalau orang ngerti itu mursyidnya, wes dit ya. Neng, aku ya ora arep ngenyek ora piye. Wong kowe iki milih lurah ya salah. Kowe iki milih bupati salah, milih gubernur apa meneh, milih presiden apa meneh. Lah kok milih mursyid sing ora ketok, ya toh? Nek presiden kan profesionalitas kelihatan, kecakapannya kelihatan, diplomasinya kelihatan masih lumayan. Nek mursyid kan kowe kudu riset tenan atine, akhlaknya dan seterusnya gitu. Tapi sudah ada apa-apa. Kalau melihat kebiasaan di Indonesia kan kini salah pemimpin terus loh. Milih ulama salah, milih kiai salah, milih ustadz salah, tapi turut. Tapi ora apa-apa wis. Terus ke wis ora masalah, aku ora masalah. Pertanyaan saya yang kedua. Mursyid itu bisa nolong muridnya enggak di akhirat? Bisa. Loh, bagaimana caranya? Atas hak apa dia bisa menolong? Setahu saya, ingqata amaluhu illa min salatin. Kita hanya bisa ditolong oleh 3. Sedekatin jariyah, sedekahmu dhewe sing iso nulungke, jariyahmu dhewe sing iso nulung. Nomor 2, ilmun yuntafa'u bihi, ilmumu yang bermanfaat yang akan menolongmu. Nomor 3, anakmu yang soleh yang mendoakanmu. Kemungkinan keempat adalah syafaat Rasulullah. Bahkan itu kemungkinan pertama. Kalau Rasulullah pasti bisa menolong kita, karena dia punya hak prerogatif yang namanya syafaat untuk menawar nasib kita di akhirat. Kudune mlebu neraka iso dadi mlebu swarga, kudune bojone sapa iso dadi sapa misalnya ngono ya. Itu Rasulullah. Tapi selain Rasulullah ada nggak yang bisa menjamin nasib manusia yang lain? Tidak ada. Saya tidak berani jadi mursyid karena saya tidak bisa menjamin nasibmu di depan Allah, Mas. Jadi saya kagum kepada orang yang berani menjadi mursyid. Saya sangat kagum. Saya tidak berani karena saya tidak bisa menolong Anda. Saya menolong diriku sendiri pun belum tentu, apalagi menolong murid-murid saya, apalagi muridku wakeh, gento-gento pisan. Nah, mau aku. Itulah Mas ya. Jadi saya tidak keberatan. Pasti bagus kita menempuh proses lelaku batinia dengan
pembimbing yang baik, dengan mursyid yang baik. Masalahnya adalah apa kalian punya kriteria untuk menentukan ini mursyid apa bukan, ini mursyid yang benar apa bukan, bagaimana caranya? Caranya gue ngerti piye gitu ya. Nomor loro, nek ono wong ngaku mursyid, nek aku cenderung ora percaya gitu loh. Gitu loh. Karena dalam Islam itu sifatnya adalah orang no imam nang masjid, kene do makmum kene, tak imami, lah ora ono Mas. Imam itu didaulat oleh makmum, dipercaya untuk menjadi imam. Tapi kalau ada seseorang menawarkan diri jadi imam di Afghanistan, berarti dia bukan imam sholat. Gitu. Di Afghanistan maupun di BP Muhammadiyah. Itu ya Mas ya. Jadi kalau saya tidak berani Mas, makanya sampai hari ini saya nggak berani ngimami loh Mas, kecuali pas kepaksa. Di Tulungagung saya terpaksa, tapi saya nggak bisa meneruskan rakaat kedua, karena saya begitu rakaat kedua saya mulai baca surat, saya sudah nggak kuat lagi, saya sudah nangis. Tadi saya Pak saja 2 kali saya ngaji nangis, baca ya ayatun lalu menangis, pidato nangis, tapi turutnya aku ora kuat Mas, tadi imam Mas. Dan aku kewo karo Kanjeng Nabi Mas. Saya tahu diri lah, gitulah. Saya tidak akan pernah mengakui bahwa saya baik. Maka saya juga tidak menuntut orang mengakui saya orang baik. Saya aja tidak ngakuin kok. Saya ini pengikut sebelum Rasulullah, pengikut Nabi Adam dan Nabi Yunus. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi saya tidak berani Mas. Kalau dipaksa didaulat wajib. Tapi kalau saya menawarkan diri tidak. Karena kalau saya yang menawarkan diri jadi mursyid, jadi camat, jadi presiden, jadi apapun, Tuhan tidak berurusan dengan saya. Saya yang harus mengurusi sendiri semua akibatnya. Jadi saya tidak berani Mas. Apalagi menjadi ojo kok mursyid. Kowe anak buah kowe aku ora wani ya Mas. Jadi tolong teman-teman, Anda bukan umat saya, Anda bukan santriku ya dudu. Kowe meng putuku to. Kowe mengundang mbah. Lah ya, udah. Dan itu kan kemesraan kemanusiaan aja. Tapi tidak kehebatan nilai. Di Ma'iyah kan tidak, yang di depan ini hebat terus Anda tidak hebat. Sini alim Anda ulum. Sini uluk salam kamu elek salam. Enggak ada. Di sini kita sama-sama belajar. Dan tolong diingat, yang mutlak Allah sama Rasulullah, tapi selain itu sama, tidak ada yang mutlak. Terserah dia ulama, terserah dia pedagang, terserah dia ketua majelis ulama, terserah dia ayatullah, terserah dia mullah hujatul Islam, syekh, maulana, apapun saja selain Allah sama Rasulullah tidak mutlak. Maka kalau saya menghindarkan diri dari semua itu, dan saya tidak berani menghalangi hubunganmu dengan Allah. Kalau kamu berhadapan dengan Allah, ya dengan akalmu, hatimu, saya tidak berani berada di antara Anda dengan Allah. Ngerti lah? Ini ngerti lah maksudnya? Allahu Akbar ki Gusti kene. Terus saiki kan ning tengah iki ana macam-macam. Ana mursyid, ana kiai, ana MUI, ana negara, macam-macam di antara kita dengan Allah. Nah, ngerti enggak maksudnya? Enggak ngerti ini. Tadi kan Anda mengatakan untuk membimbing, mengantarkan tadi ya, mengantarkan nilai-nilai Allah. Kok gak kamu sendiri yang mencari? Terus kamu cari sekarang kan tinggal browsing banyak sekali dari mursyid-mursyid dimanapun, gitu loh Mas. Jangan sholat tidak langsung dengan Allah. Jangan ada siapapun di depanmu. Kalau Rasulullah berada bersama Allah. Tapi kalau di antara Allah dan saya ada siapa-siapa aku mau. Saya pernah jadi pengurus IJMI zaman dulu Mas tahun 89. Saya rapat di pesawat dengan Pak Habibie. Pak Habibie ketuanya, saya kepala bidang kebudayaan. Kemudian dirumuskan di pesawat itu bahwa ada kewajiban bagi pengurus IJMI untuk sholat 5 waktu. Aku mau. Loh, kok menolak sholat 5 waktu? Saya tidak menolak sholat 5 waktu, tapi saya tidak mau sholat 5 waktu ingat wajahmu. Aku ingin sholat 5 waktu hanya Allah yang ada di depanku, tidak ada IJMI, tidak ada Habibie, tidak ada siapapun. Dan sekarang ini kalau aku sholat, kalau orang Indonesia sholat di depan Allah, di tengah antara Allah dengan dia, itu ada macam-macam maklar yang menakut-nakuti jamaah apa? Kamu nggak ngerti Quran loh, belajar sama aku, gitu kan? Kamu nggak ngerti sanad, matan, asbabun nuzul, nggak ngerti tak gue?
Dah, kamu tidak bisa bahasa Arab. Kamu dari mana ilmumu? Kamu udah ngerti kitab kuning. Dah, kamu ikut saya. Kan gitu. Terus kamu kemana bilang, kata ustadz saya, kata kiai saya. Kok nggak kata Allah, kata Rasulullah? Kok kata kiai saya? Termasuk sarjana-sarjana ini. Dia jadi sarjana dilantik oleh sarjana sebelumnya. Betul nggak? Sarjana yang melantik Pak Ilyas dilantik oleh sarjana sebelumnya terus sampai zaman Yunani. Sarjana yang pertama siapa yang melantik? Sah apa tidak? Sah apa tidak sarjana yang pertama itu? Tidak sah. Berarti sarjana berikutnya yang dilantik tidak ada yang sah. Loh, kalau sarjana yang pertama yang dilantik tidak oleh sarjana itu dianggap sah, mari kita bikin kamu juga sarjana. Betul enggak? Sapa wae iso dadi sarjana. Kan begitu. Jadi kowe aja kapusan. Dunia iki mengapus-apusan ngono kuwi. Ngono lho, aja rumangsamu nek sarjana mesti bener. Nek ahli sejarah ini mengatakan jari sapa. Wis pokoke bener wong Madura. Belum tentu, tidak tentu. Zaman Pak Harto biyen siapa Pak Presiden Indonesia? Oh, tidak tentu Pak. Kok tidak tentu? Lihat kadang-kadang yang tampil di TV ganti-ganti Pak. Kadang Harmoko, kadang Ali Murtopo, kadang Sunandar Priyo Sudarmo. Loh kalau Pak Harto lain Pak, raja dia Pak. Wong Madura ngono kuwi. Gitu. Orang Madura itu sangat kritis dan sangat hati-hati. Gitu loh. Makanya pemberani sama Allah karena dia benar-benar dekat sama Allah. Gitu. Oh yang lah Madura ini. Saya kalau cerita banyak sekali. Gitu. Jadi Mas gitu Mas ya. Terus soal mursyid pokoknya tidak apa-apa Anda cari mursyid. Siapapun tidak apa-apa. Saya seneng, dan itu memang penting gitu ya. Masalahnya cuman kok ngerti kalau kamu udah mursyid. Lah ya ora iso to kowe. Lah wis rasa golek. Sing takon kaya ngono iku sak Indonesia, sak dunya. Tidak mungkin semut menilai gajah. Tidak mungkin semut menilai luasnya laut. Kamu tidak cukup untuk menilai sesuatu yang lebih besar dari kamu. Makanya sudah sekarang belajar Quran, belajar hadis, dan menjamin dengan nurani dan akal sehatmu untuk berlaku akhirati, untuk berlaku kondusif terhadap ridho Allah di akhirat nanti. Mulai Mas. Nah, tapi jangan segan-segan tanya ke kiai. Nek meng takon ra apa-apa to Mas, ora perlu dhewe kelakuan apik to. Kan mengko ndelok pendapate. Tapi kalau mursyid itu kan sedikit di bawah Nabi to. Harus maksum, harus mahfud, harus apa lagi itu? Terjaga. Dan itu kan sangat sukar Mas. Orang saiki iki Mas, angel Mas ngakoni wong apik. Mulane kowe nek gampang ngakoni wong apik iku mengagumkan. Saiki wong kowe ora tau ngarani aku wong apik to. Kowe paling ngarani aku wong pinter. Ning apikku ora tau kok akoni. Betul enggak? Semua pejabat, semua menteri, presiden semua ndak ada yang bilang saya orang baik. Paling pol kae wong ngerti, wong pinter, tapi ora sing ngarani aku wong apik. Dan saya bersyukur saya tidak diarani baik. Karena orang baik yang masih hidup itu ancaman bagi orang banyak yang kebanyakan tidak baik. Maka tidak pernah diakui kebaikan orang karena itu merupakan ancaman. Gue nek kantor dadi wong apik dhewe kira-kira gue disenengi bosmu apa? Dianggap ganggu iki bocah iki wel iki wah so alim ngono ta? Gitu. Karena orang baik merupakan ancaman sekarang di kantor-kantor, di mana-mana di birokrasi. Kalau sudah mati baru semua mengakui kebaikannya. Tidak apa-apa, nek wis mati diakoni apik wong wis ora dadi ancaman, wis mati arep ngopo. Gitu loh sekarang yang terjadi Mas. Oke.